Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pera Yusria Pisriansyah dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang terlebih dahulu, yaitu pendidikan memiliki peran penting strategis dalam mengembangkan potensi kemanusiaan peserta didik. Manusia tidak hanya dipandang sebagai makhluk biologis, tetapi juga sebagai makhluk yang memiliki kesadaran diri, moral, tanggung jawab, kebebasan, serta kesadaran hak dan kewajiban. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa dampak positif dan negatif. Oleh karena itu, pendidikan harus berlandaskan pemahaman yang benar tentang hakikat manusia agar tidak menyimpang dari nilai-nilai kemanusiaan. Oke teman-teman, saya dari sini ada rumusan masalah. Bagaimana yang pertama ada apa yang dimaksud sifat hakikat manusia. Yang kedua, apa saja dimensi hakikat manusia. Yang ketiga, bagaimana hubungan hakikat manusia dengan pendidikan. Yang keempat, bagaimana implikasi pendidikan terhadap pengembangan manusia. Dan yang kelima, bagaimana sosok manusia Indonesia seutuhnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat manusia dan pendidikan, yaitu sasaran utama pendidikan adalah manusia. Pendidikan bertujuan menumbuh kembangkan potensi kemanusiaan yang telah ada sejak lama. Manusia memiliki ciri khas yang berbeda secara prinsip dari hewan, sehingga pendidikan harus dirancang sesuai dengan sifat hakikat manusia tersebut. Tidak ada sifat hakikat manusia. Sifat hakikat manusia adalah ciri-ciri mendasar yang secara prinsip membedakan manusia dari makhluk lain, khususnya hewan. Sifat-sifat ini melekat pada diri manusia dan menjadi dasar dalam kehidupan serta pendidikan. Yang pertama ada menyadari diri. Manusia mampu mengenal dan menyadari keberadaan dirinya sendiri, memahami kelebihan dan kekurangan, serta merefleksikan tindakan yang dilakukan. Yang kedua ada bereksistensi. Manusia tidak hanya hidup secara biologis, tapi juga mampu memberi makna pada kehidupan dan menentukan tujuan hidupnya. Selanjutnya yang ketiga, memiliki kata hati. Manusia memiliki hati nurani yang berfungsi membedakan antara baik dan buruk dalam bertindak. Yang keempat, memiliki moral. Manusia terikat oleh nilai dan norma moral yang menjadi pedoman dalam berperilaku di masyarakat. Yang kelima, ada bertanggung jawab. Setiap tindakan manusia mengandung konsekuensi, sehingga manusia wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pribadi maupun sosial. Yang keenam, memiliki rasa kebebasan. Manusia memiliki kebebasan untuk memilih dan menentukan sikap. Namun, kebebasan tersebut dibatasi oleh norma, hukum, dan tanggung jawab. Perkenalkan, nama saya Gina Sabita dengan NPM 255011063. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemampuan menyadari diri dan kemampuan bereksistensi. Yang pertama yaitu ada kemampuan menyadari diri adalah kemampuan manusia untuk mengenali dirinya sebagai pribadi yang unik dari orang lain maupun lingkungannya. Kemampuan ini menjadi pembeda utama antara manusia dan hewan. Manusia juga menyadari bahwa dirinya adalah aku yang memiliki karakter, kelebihan, dan juga kekurangan. Dengan kesadaran ini, manusia mampu membedakan dirinya dengan orang lain serta dengan lingkungan di sekitarnya, baik bersifat pribadi seperti sesama manusia maupun non-pribadi seperti benda atau alam. Manusia juga mampu mengambil jarak atau bersikap kritis terhadap lingkungannya. Adapun keistimewaan terbesar manusia adalah kemampuannya mengambil jarak terhadap dirinya sendiri, yang dimana manusia dapat menilai dan merefleksikan perilaku, kekuatan, dan juga kelemahannya. Kemampuan tersebut membuat manusia mampu memperbaiki diri dan berkembang ke arah yang lebih baik lagi. Dalam pendidikan,
Kemampuan ini sangatlah penting karena menjadi dasar pembentukan kepribadian dan pendidikan diri atau sleep farming, dan juga peserta didik diajak untuk mengenal diri, mengendalikan diri, bertanggung jawab atas tindakan. Kemampuan bereksistensi. Kemampuan bereksistensi adalah kemampuan manusia untuk melampaui batas, ruang, dan waktu, yang dimana manusia tidak hanya hidup pada di sini dan sekarang, akan tetapi manusia mampu belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Kemampuan ini menunjukkan bahwa manusia memiliki kebebasan dan manusia juga tidak hanya sekedar berada seperti makhluk lainnya, akan tetapi mengada, yaitu secara sadar menentukan pilihan dan arah hidupnya. Oleh karena itu, manusia memiliki tanggung jawab atas setiap keputusan tindakan yang ia ambil. Dalam pendidikan juga, kemampuan bereksistensi ini perlu dikembangkan agar peserta didik mampu berpikir secara kritis dan belajar dari pengalaman, membayangkan masa depan, dan juga mengembangkan kreativitasnya. Dengan demikian, peserta didik tumbuh menjadi manusia yang mandiri, bebas, dan mampu mengelola kehidupan yang baik dan sadar. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan kata hati atau conscience. Kata hati atau conscience itu sebenarnya kemampuan yang ada dalam diri setiap orang untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dari suatu perbuatan. Kata hati ini yang sering bikin kita mikir sebelum bertindak. Misalnya, merasa ragu, bersalah, atau justru yakin kalau yang kita lakukan itu benar. Jadi, kalau kata hati berfungsi sebagai pedoman moral yang membantu kita mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Disinilah peran pendidikan jadi sangat penting, karena lewat pendidikan, kata hati peserta didik bisa diasah dan dibentuk supaya mereka terbiasa bertindak jujur, bertanggung jawab, dan sesuai dengan nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan tentang moral. Moral adalah perwujudan nyata dari kata hati dalam tindakan. Seseorang yang bermoral adalah orang yang mampu mewujudkan nilai-nilai kebaikan dalam perilaku sehari-hari. Pendidikan moral bertujuan membentuk keberanian berbuat baik. Perkenalkan, nama saya Sabrina Putriani Azizah. Di sini saya akan menjelaskan tanggung jawab. Tanggung jawab itu artinya kita berani menerima dan menanggung akibat dari semua yang kita lakukan. Jadi, kalau kita berbuat sesuatu, baik atau buruk, kita tidak lari dari hasilnya. Misalnya, kalau kita mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, lalu dapat nilai bagus, itu hasil dari usaha kita. Tapi, kalau kita malas dan akhirnya nilainya jelek, kita juga harus menerima dan memperbaikinya. Tanggung jawab ada dalam 3 hal utama. Yang pertama, tanggung jawab kepada diri sendiri. Artinya, kita menjaga diri kita sendiri. Contohnya, belajar dengan rajin, menjaga kesehatan, dan tidak melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri, seperti menunda-nunda tugas atau berbuat hal negatif. Yang kedua, tanggung jawab kepada masyarakat. Kita hidup bersama orang lain, jadi tindakan kita juga berpengaruh ke orang lain. Misalnya, menaati aturan, tidak merusak fasilitas umum, dan bersikap sopan kepada orang lain. Kalau kita melanggar aturan, itu bisa merugikan banyak orang. Yang ketiga, tanggung jawab kepada Tuhan. Semua yang kita lakukan juga akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Karena itu, kita harus berusaha berbuat baik, jujur, dan tidak menyakiti orang lain. Karena Tuhan melihat dan menilai semua perbuatan kita. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan tentang kebebasan. Kebebasan bukan berarti kita boleh melakukan apa saja sesuka hati. Kebebasan itu artinya kita boleh memilih dan bertindak, tapi tetap harus sesuai dengan aturan, norma, dan hati nurani. Misalnya, kita bebas berbicara, tapi tidak boleh menghina atau menyakiti orang lain. Kita bebas berpendapat, tapi harus dengan cara yang sopan dan tidak menimbulkan masalah. Kebebasan yang sejati selalu bersama moral dan tanggung jawab. Artinya, setiap pilihan yang kita ambil harus dipikirkan dampaknya. Kalau tindakan kita merugikan orang lain, berarti kebebasan itu sudah disalahgunakan. Jadi, orang yang benar-benar bebas adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya, tahu mana yang boleh dan tidak boleh, serta siap bertanggung jawab atas semua pilihannya.
Di sini ada hak dan kewajiban, yang dimana hak dan kewajiban itu merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Melaksanakan kewajiban merupakan bentuk keluruhan manusia. Pendidikan juga berperan menanamkan keseimbangan antara kesadaran hak dan juga kesediaan melaksanakan kewajiban. Lalu ada kemampuan menghayati kebahagiaan, yang dimana kebahagiaan merupakan penghayatan hidup yang melibatkan usaha, norma, dan juga takdir. Pendidikan membantu manusia menghayati kebahagiaan secara bijaksana melalui pembinaan mental, moral, dan juga spiritualnya. Lalu di sini juga ada dimensi keindividualan, yang dimana setiap manusia bersifat unik dan memiliki potensi yang berbeda. Berpendidikan berfungsi membantu peserta didik menemukan jati diri dan juga membentuk kepribadian mandiri serta bertanggung jawab. Perkenalkan, nama saya Sepina Putri dengan NPM 255010075. Selanjutnya saya akan membahas tentang dimensi kesosialan atau dimensi sosial. Dimensi sosial adalah aspek kehidupan manusia yang berkaitan dengan interaksi, hubungan, serta struktur dalam kelompok atau masyarakat yang mencakup kualitas hubungan sosial, keterlibatan, solidaritas, kesetaraan, dan keadilan, serta norma yang membentuk perilaku bersama seperti pendidikan dan lapangan kerja yang penting untuk pembangunan berkelanjutan. Contoh lain dari norma kesusilaan yang dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari kita adalah memahami bahwa kebutuhan interaksi sosial adalah esensial dari kodrat manusia yang saling bergantung pada satu sama lain. Perkenalkan, nama saya Ardian Mailano dengan NPM 255010024. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan dimensi kesusilaan. Perkembangan dimensi kesusilaan melalui pendidikan sangat penting agar manusia memiliki kepribadian yang baik, bisa membedakan mana salah dan mana benar. Adapun contoh-contoh dari dimensi kesusilaan adalah sopan santun, empati, tolong-menolong, menghargai orang, dan tanggung jawab. Intinya, norma kesusilaan adalah aturan tak tertulis yang berasal dari hati nurani untuk membimbing individu agar bertindak baik dan terhormat, sehingga tercipta kehidupan yang harmonis. Lanjut ke poin dimensi keberagaman. Dimensi keberagaman adalah kumpulan karakteristik yang unik yang membedakan antara individu dengan individu lainnya. Keberagaman bukan hanya soal perbedaan, tapi tentang cara kita memahami, menghormati, dan merayakan variasi dengan identitas tersebut. Intinya, dimensi keberagaman adalah bukan hanya sekedar tentang perbedaan warna kulit, usia, melainkan perpaduan unik antara jati diri, bawaan dari pengalaman hidup kita. Memahami dimensi ini adalah kunci untuk mengubah perbedaan menjadi kekuatan kolaborasi. Sama halnya dengan Bhinneka Tunggal Ika, itu diterapkan pada negara kita, berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Baik, perkenalkan, nama saya Risma Nur Aeni, saya dari kelas 1 BPPKN. Saya akan menjelaskan tentang pengembangan dimensi manusia. Pengembangan dimensi hakikat manusia diantaranya berupa: yang pertama, pengembangan utuh, yang artinya seimbang jasmani dan rohaninya. Yang kedua, yaitu pengembangan tidak utuh, yang berarti menyebabkan kepribadian pincang. Yang ketiga atau yang terakhir, yaitu pendidikan harus mengembangkan aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik secara seimbang. Selanjutnya yaitu sosok manusia seutuhnya. Manusia Indonesia seutuhnya adalah manusia diantaranya yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara beriman, beribadah, dan juga berpuasa, bersedekah, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu berakhlak mulia, berakhlak baik terhadap sesama manusia, terhadap sesama teman, saling menolong. Dan yang ketiga yaitu cerdas dan terampil, bisa berpikir kritis,
bisa juga berpenampilan baik, sopan, dan santun. Yang keempat yaitu bertanggung jawab. Jika kita mempunyai masalah dan kita harus bisa menyelesaikannya dengan sendiri dan harus bertanggung jawab. Jadi kesimpulannya yaitu manusia memiliki sifat dimensi kemanusiaan yang menjadi dasar dalam pendidikan. Titik pendidikan yang baik harus mengembangkan perlu dimensi manusia secara terpadu agar terbentuk manusia Indonesia seutuhnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.